Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatun Nihayah dengan NIM 222100285. Saya akan menjelaskan tentang konsep Ihya'ul Al-Mawad. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Ihya'ul Al-Mawad. Apa sih itu Ihya'ul Al-Mawad? Ihya'ul Al-Mawad adalah dua lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam fikih yang mempunyai maksud tersendiri, dan jika diterjemahkan secara literer, Ihya'ul berarti menghidupkan dan mawad berasal dari kata maut yang mempunyai arti wafat atau mati. Dan yang selanjutnya, pengertian dari Ihya'ul Al-Mawad adalah membuka lahan atau membuka tanah yang mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal atau bercocok tanam atau sebagainya. Selanjutnya ada beberapa pandangan mengenai pengertian Ihya'ul Al-Mawad. Yang pertama yaitu menurut Ar-Rafi'i, Ihya'ul Al-Mawad yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqnal Al-Khatib, yang dimaksud Ihya'ul Al-Mawad yaitu tidak ada yang menanami, tidak ada halangan karena menanami baik dekat dari yang menanami maupun jauh. Yang terakhir yaitu menurut Syekh Sibab dalam kitabnya Qolyubi, yaitu menyuburkan tanah yang tidak subur. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan hukum. Adapun landasan hukum atau menghidupkan lahan kosong atau Ihya'ul Al-Mawad yaitu mustahab, yang berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kifayatul Ahyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah orang muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu tata cara Ihya'ul Al-Mawad. Tata cara Ihya'ul Al-Mawad terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyuburkan, menanam, menggarisi atau memberi pagar. Yang terakhir yaitu menggali parit. Yang pertama yaitu menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yaitu daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk. Yang kedua yaitu menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu sudah ada yang menguasai, maka ditanami dengan tanaman. Yang ketiga yaitu menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai sepenuhnya, maka harus membuat pagar atau tanda tanah yang akan dikuasai. Yang terakhir yaitu menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling tanah yang dikuasai dengan maksud supaya orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Selanjutnya yaitu syarat-syarat Ihya'ul Al-Mawad. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat-syarat Ihya'ul Al-Mawad mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu orang yang menggarap, yang kedua lahan yang akan digarap, dan yang ketiga yaitu proses penggarapan. Baik, yang pertama yaitu syarat yang terkait dengan orang yang menggarap. Menurut ulama Syafi'iyah, haruslah seorang muslim, karena kaum dhimmi atau kaum kafir tidak berhak menggarap lahan umat Islam. Karena ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam. Yang kedua yaitu syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap. Menurut ulama Syafi'iyah, lahan itu harus berada di wilayah Islam. Akan tetapi, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun di negara lain. Yang berikutnya yaitu syarat yang terkait dengan penggarapan lahan. Menurut Imam Abu Hanifah, harus ada izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkan, maka seseorang tidak diperbolehkan langsung menggarap lahan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.